Kita diusir, tapi saya masih ada yang, atau merasa ada yang aneh dari cewek ini. Gue ikutin cowoknya sama klien kita, lu stay di sini. Oke. Karena gue curiga sama dia. Ya, gue curiga. Oke, ntar gue kabarin ya, Mas. Lu cari tahu, jangan-jangan emang bener dia yang guna-guna. Ada hubungan apa? Karena, oke, yuk, cepet. Dua ikut kamera, satu kamera ikut. Yang dua ikut gue ya, campers ya. Nah, Mas Uya minta gue untuk stay tetap di kosan cewek itu untuk ngikutin si cewek itu karena emang gerak-geriknya tuh mencurigakan banget. Keluar. Hati-hati bang, kelihatan bang. Kamera hati-hati. Akhirnya gue sama kru pun berusaha dari jauh untuk mengintai, jangan sampai ketahuan juga sama si cewek ini. Dan gak lama kemudian si cewek ini pergi. Gue pun ngintai ngikutin dia naik motor. Oke, sekarang gue masih ngikutin dia, tapi gue juga belum tahu nih dia mau kemana. Gak lama kemudian ternyata dia berhenti di sebuah kayak warung gitu. Gue mau ngedeket ke sana, gue sebenarnya mau denger audionya, gue mau denger mereka ngomong apa. Tapi gimana caranya ya? Gue takut ketahuan. Oh iya, gue udah masker nih. Akhirnya gue tutupin muka gue pakai masker, gue turun, gue nyamar sebagai pembeli yang mau beli sembako juga di warung itu. Dan ternyata di situ dia kayak sempet agak curiga sama gue. Bukannya yang tadi. Saya mau beli ini. Nah setelah cewek ini cabut, gue tanya lah sama si penjaga warung ini. Tadi dia beli apaan, Mas? Itu beli apa tadi, Mas? Kacang hijau. Kacang hijau. Wah, gue udah curiga tuh di situ. Kacang hijau. Jangan-jangan nih dia nih yang neror atau mengguna-guna pelapor kita. Karena sama-sama kacang hijau. Ternyata dia turun lagi dari mobil. Mobilnya berhenti di sebuah tempat dan dia masuk lagi ke sebuah tempat yang jalannya jalan kecil lagi. Ya, tunggu, kita kan masih lihat tuh. Wah, mau kemana lagi nih? Dia buka pagar, kita nggak tahu. Ternyata ini yang bikin kita kaget sih. Dia ngobrol sendiri gitu. Lihat deh, itu kuburan, lihat deh. Itu kuburan kan? Tuh, di dalam juga ada kuburan, lihat tuh. Dia masuk ke sebuah kuburan, serem banget sih. Dan dia ngomong sendiri, dia ngomong sama pohon. Bukan Mas Uya, ini pasti dia gara-gara arwah mantan itu Mas. Maksudnya lu yakin dia melakukan ini karena dirasuki atau dihantui arwah? Orang meninggal nggak mungkin dong. Ya, dia ngapain Mas Uya kesini, dia sebenarnya nggak pernah kayak gini. Kenapa bisa begitu? Ya makanya kayaknya. Tapi dia ngomong sama pohon. Ada yang keluar. Jadi dari tadi dia ngomong sama orang, cuman ketutupan pohon sama kita. Dan orang tersebut satunya laki-laki pakai jubah hitam, dan satu lagi wanita memakai tudung kepala. Mas Uya, itu cewek itu Mas Uya. Dia mirip banget mantan pacarnya suami aku. Itu cewek yang pakai kubluk itu. Katanya Salma itu adalah mantan suaminya yang katanya udah meninggal. Loh, kok udah meninggal bisa hidup lagi? Apa ini aku salah lihat apa gimana Mas Uya? Itu mirip mantan pacarnya suami kamu Iya, yang kamu bilang meninggal? iya. Lah berarti masih hidup dong? Ayo Mas Uya, kita sampai ke sana Mas Uya. Loh, kok itu ada apa tuh? Saat Salma mau gerebek mereka, tiba-tiba ada asap putih. Kita kesana kok tiba-tiba dua orang yang tadi hilang. Ini asap apa ya? Ini kayak saya lihat kayak lagi lihat pertunjukan sulap. Apa jangan-jangan dia jelmaan Deddy Kobuzer? Mas, kamu ngapain di sini? Lah kamu ngapain di sini? Tadi kamu ketemu sama mantan pacar kamu ya? Aku lihat cewek itu mirip banget sama mantan kamu. Ada orang nggak? Aku sih cuma nunggu temen aku. Tapi tadi aku lihat banget ya kan Mas Uya? Iya. Kamu nggak usah bohong sama aku. Sekarang ada nggak buktinya? Ya, tapi tadi aku lihat. Ini apa sih? Dia tukang sulap apa gimana sih? Kamu pesulap apa gimana sih? Soal apaan sih? Mas jangan halu deh. Yang halu, lo lihat nggak tadi? Dia ngomong sama orang. Ada, di kamarnya aja ada orangnya. Hah? Lo ngomong sama orang tadi. Coba lihat sini. Apaan sih? Mana ada orang sini? Tadi dia di sini kan? Dia ngumpet kali Mas Uya. Jadi apa? Tembok? Tembok. Situ? Oh, tembok juga. Tuh nggak ada kan? Apaan sih tuh kan masih ngikutin saya di sini sih? Tapi tadi aku lihat loh Mas, kamu Lihat sama cewek. apaan? Lihat apaan? Oke. Coba tembok itu tinggi segimana, Firman? Saya coba melihat kemungkinan mungkin saja dia kabur dari tembok. Dan kameramen kita lihat dan memang temboknya pendek. Bisa jadi orang tadi kabur dari situ. Namun yang jadi pertanyaan itu siapa? Karena Salma tetap meyakini kalau yang dia lihat tadi itu cewek adalah mantan pacar suaminya yang katanya udah meninggal sebulan lalu. Kabur Apaan? apaan sih? Kabur. Aku tuh nggak akan salah lihat Mas, jelas banget aku lihat kok. Lihatnya halu.
Oke, lu mau ngapain malam-malam ini? Nah, aku cuma ngecek survei aja, Mas. Lo apa sih? Survei tanah. Survei lo apa emang tukang Ada tanah? kontraktor. Oke. Jadi di sini mau dialihfungsikan. Mau dialihfungsikan kuburan ini. Iya. Terus? Mau dialihfungsikan aja. Makanya saya cuma ngecek aja di sini. Mas, di depan rumah kita tuh Di ya depan rumah. apa? Depan apa? Sama pelapor kita mengungkit lagi soal teror kacang hijau. Mas, di depan rumah itu ada yang aneh. Ada penampakan. Nah, saat dia mau ngomong soal depan rumah, keanehan yang ada di depan rumah mereka, suaminya kayak mau memotong pembicaraan mereka. Dia tarik, diajak pulang. Kayak suaminya tuh nggak pengen istrinya ngomong soal rumah yang ada di depan. Aneh ya? Aneh. Itu cewek cuma pengen cerita ke suaminya bahwa rumah itu ada hantunya, dia ngelihat ada penampakan cewek. Tapi suaminya tuh mati-matian bilang di rumah itu nggak ada apa-apa. Suaminya kayak tahu sesuatu loh. Ikutin. Sesampainya di depan, udah ada kumpulan bapak-bapak yang dari tadi nontonin kita. Dia nanya, ada apa? Enggak, itu tadi Mas, maaf ya. Tadi ada klien kita di dalam itu, cuman ya saya juga nggak tahu. Ini sebenarnya ini makam ya Pak ya? Iya, makam. Oke, maaf ya Pak, bikin ribut di sini Pak ya. Iya. Ya, mari Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya, maaf ganggu Pak. Gue penasaran, gue sama tim pun masih ngikutin dia dari jauh. Dan ternyata di situ dia berhenti kayak di sebuah tempat gelap. Dia kayak nunggu seseorang. Dia mau ngapain tuh? Yuk kita deketin. Gak lama kemudian, datenglah. Itu kan pembantunya pelapor kita kan? Wah, gue udah penasaran banget dan gue memutuskan untuk langsung nyamperin mereka dan nanya sebetulnya mereka lagi ngapain. Ibu sama dia ketemuan malam-malam di tempat sepi kayak gini nih, ada urusan apa nih Bu? Ya ini yang ada apa? Iya, gue udah ngikutin lo dari tadi ya, dan gue lihat semenjak lo beli kacang hijau dan abis itu lo anterin malam-malam begini ke ibu ini ngapain? Lo ngapain ikutin gue? Mereka kayak kebingungan, kaget dan malah marah balik ke gue. Lo ngasih kacang hijau mencurigakan kayak gini malam-malam, bener ya kalian sekongkolan mau guna-guna ya? Jangan nuduh kita ya. Nah, itu fitnah namanya. Kamu bisa saya laporin polisi loh. Udah mengganggu kenyamanan saya, fitnah-fitnah segala. Mereka terganggu sama keadaan gue dan mereka malah ngancem gue mau laporin gue ke polisi karena gue ikut campur urusan mereka. Nah, tapi gue nggak yakin nih, cuman gara-gara ibu nitip doang. Kayak gini. Si asisten rumah tangga ini emang sengaja janjian untuk mesen kacang hijau karena katanya kalau mesen dari dia lebih murah harganya. Gue sih curiga ya, si asisten rumah tangga ini sama si perempuan ini merencanakan kayak teror atau guna-guna buat si pelapor kita. Oke, kita tetap harus ngikutin Salma sama suaminya karena gue takut dia diapa-apain. Oke, gue telepon Nesa deh. Ngapain sih? Ini Mas Uya telepon. Halo, Mas Uya? Oke, halo Nesa. Lu di mana Nes? Gue masih ngikutin yang tadi nih, Mas. Iya, terus. Itu gimana dong, Tim? Mas Uya nelfon gue. Akhirnya konsentrasi gue pun terbagi di situ. Gue sambil angkat teleponnya Mas Uya. Akhirnya si cewek ini dan si asisten rumah tangga ini pun pergi ninggalin gue. Gue bingung di situ dan gue kehilangan jejak mereka karena mereka udah keburu ninggalin gue. Halo Mas Uya, iya. Dia tuh tadi kayak beli kacang hijau gitu, Mas. Kacang hijau terus buat apa? Iya, dan dia itu tadi ketemuan sama pembantunya Salma, Mas. Serius loh? Oke Mas Uya, aku sana sekarang deh. Yuk, tim. Akhirnya gue memutuskan untuk langsung nyamperin Mas Uya. Benar, sesampai di rumah, istrinya turun, dia turun, kayak mereka masih berantem, mereka masuk ke dalam rumah. Saya turun, pengen denger, jangan-jangan ada KDRT. Lu dari tadi di sini udah? Iya, dari tadi. Jadi gimana sih? Tadi tuh pembantunya itu yang aku bilang, aku lihat pembantu itu deket-deket sini juga, Mas. Ya gue ngikutin sampai dia ke pasar, tadi beli kacang hijau, terus Dia beli kacang hijau? Iya. Jadi bisa jadi yang ngirim teror kacang hijau itu adalah si cewek itu? Iya, Mas. Yang tadi ngaku teman kerjanya itu, Iya, tadi di Mas. kos-kosan tadi? Makanya. Terus abis itu dia kesini ketemu Sama pembantunya. pembantu yang ibu-ibu itu? Iya, yang galak itu. Ngasih kacang hijau itu? Ngasih kacang hijau Loh, itu. berarti kerja sama dong? Nah, Mas Uya sekarang sini mau ngapain? Kayak kita ngikutin tadi, dia ke kuburan, pokoknya nanti gue ceritain deh. Oke. Udah gue takutnya ada apa-apa. Udah deh, kita kayaknya aman deh. Kayaknya aman, Mas. Mendingan kita ini balik mobil aja kan? Iya, kayaknya kita nggak denger apa-apa ya. Enggak kok, kayaknya sih mereka nggak berantem sih, Mas. Saya anggap oke aman di dalam, udah nggak ada keributan. Saya masih penasaran sama rumah yang ada di depan. Gue masih penasaran sama rumah ini sih. Mas Uya harus lihat sendiri sih, Mas. Saya lihat pas saat saya mau masuk, saat kita mau mendekati pagar, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba pagar rumahnya kebuka sendiri dan... Gitu, Mas. Loh, kok pembantunya bisa keluar dari rumah itu?
Saya tanya dong. Maaf ibu ngapain di sini? Ibu kan kerjanya di sini. Hah? Saya nyalain lampu aja. Ini bukan rumah ibu, ngapain ibu, Ibu ada di dalam nyalain sini. lampu? Saya itu dititipin sama yang punya rumah. Tiap malam disuruh nyalain lampunya. Kalau nggak dinyalain serem. Oke, ibu dititipin sama yang punya rumah ini. Iya. Yang punya rumah ini, yang punya Iya. rumah ini di mana? Nggak tahu. Nggak tinggal di sini. Enggak. Dengar ya, Mas itu salah ngebantu orang. Maksudnya saya salah ngebantu siapa? Gimana? Non salah dibantu. Loh, yang klien kita. Ibu jangan mentang-mentang ibu adalah orang yang mengasuh suaminya sejak kecil. Ibu jadi membela suaminya. Ibu menutup-nutup sesuatu kan? Nggak tahu kan? Hah? Nanti Mas tahu sendiri deh. Tentang apa? Pokoknya nanti tahu sendiri. Udah. Mengganggu tetangga ini, Oke, ini udah malam. maaf, ibu bawa kacang hijau dari mana ya bu ya? Bu, mendingan ibu jujur deh. Tadi saya ngeliat ibu dikasih, ada orang yang ngasih kacang hijau ini kan. Dan waktu Oh tadi lu sempat ketemu ya? Iya mas, aku lihat nggak jauh dari sini juga. Dan udah gitu, waktu itu kan mas kita lihat sendiri kan waktu kita pertama kali nyampe sini. Iya. Iya, ini ada kacang hijau sebagai teror. Jangan-jangan ibu Disuruh sama disuruh cewek. orang untuk neror. Majikan ibu sendiri ya? Astagfirullahaladzim, sembarangan aja. Ibu- Ya terus ini buat apa? Ibu nggak guna-guna majikan sendiri ya? Saya tuh sayang sama majikan saya. Itu dari kecil saya. Iya. Ya ibu sayangnya Sama sama suaminya. sama suaminya, sama Iya, Salmanya. sama ibu Salmanya? benci. Ya kan saya emang nggak cocok sama dia. Ya karena ibu nggak cocok makanya ini ada alasan kenapa ibu melakukan ini. Ibu jujur, ini buat apa kacang hijau? Saya mau masak kacang hijau. Dari siapa? Kok dari siapa sih? Emang saya selalu masak kacang hijau sih? Udah. Ribut aja di sini ya, mengganggu tetangga. Ini udah malam, waktunya orang-orang istirahat. Ayo pergi. Ayo pergi. Udah pergi. Dia masuk ke dalam rumahnya, saya masih penasaran sama rumah tersebut. Masa sih? Saya lihat dalam rumah itu gelap. Katanya tadi pembantunya mau nyalain lampu, tapi kok gelap? Tiba-tiba. Serem deh mas. Hah? Serem deh mas. Hah? Astagfirullahaladzim. Lu lihat gak? Lu lihat gak? Lu lihat? Lu zoom, lu zoom, lu. Itu orang. Orang bukan sih mas? Orang. Iya bukan deh mas, setan mas. Orang. Orang ini rumah kosong mas. Gua nggak berani. Kita kabur, langsung kabur. Aduh, terengah-engah kita ngos-ngosan. Namun kita harus mikirin rencana besok apa. Oke, sebetulnya kita sudah punya rencana. Kita sudah punya agen penggoda. Oke, ini Angel, gini. Kamu udah telepon-teleponan sama Rehan ya? Ya. Dari tadi siang. Kamu bilang kamu tinggal di Singapura. Aku tinggal di Singapura, aku bilang aku bakalan di Indo besok. Oke, sekarang udah coba telepon dia deh. Pastiin besok, ya ini adalah penggoda kita yang besok bakal ngegoda atau mungkin ngetes kesetiaannya Rehan.